Bagaimana progres dari investasi teman-teman yang baik. sudah menginvestasikan kambingnya di tempatnya Irfan? Bahasannya waktu itu surat Al-An'am. Ya, bagaimana diterangkan mengenai hewan ternak, manfaat dari hewan ternak. Akhirnya tercetus tuh. Wah, kayaknya harus buka peternakan nih. Kayaknya dulu pernah nih punya cita-cita punya peternakan kan. Nah, Berarti kode alam tuh mungkin menurut saya Mas, sama dengan jumlah tasbih kita. Kalau kita bertasbih kepada Allah setiap habis sholat kan 33 kan. Nama tuh Mas Irfan biasanya. ya ini kebetulan belum dikasih nama Belum ini. kasih nama. Nanti dia kalau kekahannya pakai kambing atau pakai domba? Canda guys, Ini canda. satu hal lagi nih guys. Dengar suara apa ini? Murotal. Ya. Murotal. Kenapa di kandang perlu murotal? Hmm. Supaya kambing dan domba kita juga tenang. Oh. Ini kita saat ini ada 3 pejantan. Nah, ini yang besar nih. Ini Bruno, jantan. Sisanya betina. Wow, ada berapa betinanya tuh Pak Mas Irfan? Nah, ini lebih dari 10 ya. Oh, lebih dari 10 guys, betinanya guys. Hebat kan? Kalah ente guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Kalem Podcast. Kali ini dengan saya, host Jabal. Untuk hari ini, Kalem Podcast akan mengangkat tema mengenai tentang peternakan kandang kambing domba Demumtas, Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah. Atau kita singkat aja sebagai kandang Demumtas, ya, karena itu kepanjangan. Untuk hari ini, saya ada 2 narasumber yang menemani saya. Yang pertama yaitu Bang Irfan Khairuddin. Selamat datang Bang di podcast kita. Siap, Om Jabal. Dan Bang Irfan ini adalah sebagai pengelola sekaligus investor kandang Demumtas. Dan di sampingnya adalah Muhammad Subansah. Selamat datang Mas Subansah. Siap, Bang. Dan beliau ini adalah salah satu investor kandang Demumtas juga. Oke, gimana kabarnya Bapak-bapak? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Kalau saya Alhamdulillah, senang banget nih sehat. karena didatengin teman-teman dari Jakarta kan. Alhamdulillah, iya Ini betul. Obat kangen ini. Iya. Ini datang ke sini penuh perjuangan, Pan. Oh gitu. Luar biasa. Gimana perjuangannya gimana tuh? Luar biasa perjuangannya nih. Jadi perjalanan dari Jakarta ke sini, saya juga mobil. Oh, oke, Bawa mobil ke sini. Jadi baik. bawa Iya, mobil ya. Ya itulah perjuangan ya, karena pengen banget ketemu nih, pengen Ya, banget ketemu dan alhamdulillah. pengen ngeliat nih bagaimana progres dari investasi teman-teman yang baik. sudah menginvestasikan kambingnya di tempatnya Irfan. Luar biasa. Oh, begitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Baiklah, Mas Irfan, saya tanya Mas Ya. Irfan dulu ya. Siap. Gimana nih Mas Irfan? Awal muasal berdirinya ini kandang Demumtas ini. Iya. Jadi tahun 2019 itu saya sempat ikut pengajian. Ya. Dulu sebetulnya waktu SD itu saya punya om saya itu dia sebagai kepala balai peternakan, ya, sapi, kambing, domba. Kalau liburan sering ke sana ke Malang waktu itu, ya, BIB. Apa tuh BIB? Balai inseminasi buatan atau apa? Oke, Saya lupa ya, ya. Pokoknya baik. tempat peternakan di situ ada sapi besar, kemudian kambing-kambing besar. Seolah-olah otak ini tercekoki sama itu ya. Kemudian pas begitu udah gede lupa itu. Padahal pernah tuh tercetus waktu kecil. Wah, seneng juga nih kalau punya piaraan kayak kambing, sapi, domba gitu ya. Setelah dewasa lupa. Nah, suatu saat pas begitu saya sudah pindah ke Karangpandan, pagi-pagi itu ikut kajian. Bahasannya waktu itu surat Al-An'am. Ya, bagaimana diterangkan mengenai hewan ternak, manfaat dari hewan ternak. Akhirnya tercetus tuh. Wah, kayaknya harus buka peternakan nih. Kayaknya dulu pernah nih punya cita-cita punya peternakan kan. Nah, kebetulan waktu itu saya sering bolak-balik ke Jakarta, terus ketemu teman-teman Legion Muslim. Waktu itu kita sering ketemu cuma sekedar nongkrong aja kan? Iya. Akhirnya tercetus kan? Wah, kalau cuma sekedar nongkrong doang kayaknya kurang manfaat nih.
tahun berapa tuh Bang? Tahun berapa kira-kira tuh? Tahun 2019 ya. 2019-an ya. Oh, Ya, sebelum Covid lah ya. Sebelum Covid. Iya, iya. Nah, pas begitu ketemu teman-teman, terus ada yang mencetuskan, apa kita coba buat seperti inkubator bisnis atau apa gitu ya. Kita memulai satu usaha secara rame-rame, secara sirkas. Akhirnya tercetus tuh waktu itu, ayo kita buat kafe atau kita buat usaha makanan atau apa ya. Tapi kelihatannya kok kurang serius waktu itu kan idenya. Akhirnya saya beranikan diri waktu itu. Gimana kalau kita buat peternakan ya? Karena apa? Peternakan ini adalah salah satu bisnis yang jangka panjang. Yang kedua, kita juga bisa membantu pemerintah dalam hal menyiapkan ketersediaan pakan, salah satunya di daging. Ya, makanya akhirnya saya ajukan proposal itu ke teman-teman dan teman-teman akhirnya menyambut baik. Alhamdulillah direspon secara serius. Kemudian follow up-nya teman-teman waktu itu datang ke Karangpandan. Iya, saya ingat waktu itu. Lihat datang ya. sini. Lihat suasana di sini seperti apa. Kemudian saya sudah Teman-teman bangun. ini maksudnya teman-teman dari Muslim. SMA ya? Ya, teman-teman SMA ya. Kebetulan kita waktu itu sudah bangun ini. Ini kandang pertama kita nih. Oh. Ukuran 6 kali 10 meter. Ya, waktu itu kita mulai awalnya 3 ekor kambing Gitu. dan 5 ekor domba. Baik. Ya. 8 di total ya? Terus alhamdulillah berkembang. Akhirnya saya tanyakan ke teman-teman yang waktu itu sebagai investor kan, gimana mau ditambah nggak? Apalagi nanti kita akan menghadapi Idul Adha. Ya, ini harus ditambah nih supaya kita juga coba ikut berjualan pada saat Idul Adha. Akhirnya ditambahkan sama teman-teman. Ya, alhamdulillah di tahun pertama tahun 2020 kita sudah bisa jualan 30 ekor Masya Allah. domba ya. Kita kemas dengan program yaitu program tebar kurban. Karena kebetulan waktu itu Covid ya, Ustaz Subansa ya. Covid, mungkin teman-teman juga di Jakarta mungkin banyak keterbatasan untuk berkurban. Akhirnya kita buatkan solusi. Solusinya adalah kita melakukan tebar kurban. Alhamdulillah teman-teman dari Jakarta banyak yang ikut dan pada tahun pertama sudah terjual 30 ekor. Tahun kedua, tahun 2021 sama kondisi masih Covid. Ya, Akhirnya animo dari teman-teman di Jakarta maupun rekan-rekan atau kenalan kita ya, itu juga akhirnya nambah. Tahun kedua kita berhasil menjual 66 ekor ya, dengan program yang sama, tebar kurban. Jadi tebar kurban itu teman-teman dari Jakarta beli ke kami, peternakan kandang Demumtaz. Kemudian kandang Demumtaz menyalurkan hewan-hewan kurbannya ke daerah pelosok yang betul-betul membutuhkan. Ya, di situ ada daerah Pendangkalan Akidah, kemudian daerah Mu'alaf, dan kita tebar juga ke beberapa pondok pesantren penghafal Quran. Dan mudah-mudahan ini menjadi sasaran yang tepat supaya orang-orang yang betul-betul sangat membutuhkan bisa mendapatkan dan merasakan kambing kurban yang kita siapkan. Ya. Dan tahun ketiga, alhamdulillah naik juga nih. Ada 77 ekor yang kita jual. Ya. Masya Allah. Ya, ini kita berharap kepada teman-teman di Jakarta ataupun di mana teman-teman berada, terutama khususnya adalah alumni SMA 70, supaya bisa ikut membantu kita melakukan program tebar kurban, karena ini menjadi salah satu dakwah kita untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan insya Allah tepat sasaran. Saya rasa itu, Bang Jebal. Luar biasa ya. Kalau boleh tahu tuh kan awalnya 8 ya, 5 kambing, 3 domba. Kalau untuk saat ini totalnya, oh maaf, 5 domba, 3 kambing. 3 kambing. Sekarang totalnya ada berapa tuh, Bang? Sekarang totalnya ada 158 di kandang. Masya Allah, Ya. luar biasa. Dengan komposisi 34 ekor kambing dan sisanya domba. Luar biasa. Ya. Dalam waktu berapa tahun? Dalam waktu ini masuk tahun keempat berarti ya. Tahun keempat ya. Dari tadi kan dari tahun 2019 ya. Iya. Dari 8 menjadi 158. 158, Mas. Dan sebetulnya ya pasti lebih dari 158 karena tiap tahun kita kan jual untuk kurban. Ya.
Oke, Mas Irfan. Terus lagi nih, Mas Irfan, kan pasti ada dong kendala pastilah kan, karena apalagi Ya, kan betul. apa namanya tidak mudah ya. Mungkin orang melihat dari luar, wah luar biasa loh, dari 8 sekarang sampai 100 sekian gitu loh. Ya. Apa sih kendalanya Mas Irfan selama 4 tahun ini yang mungkin selain mungkin ada tambahnya COVID ya, selain COVID Ya. mungkin apalagi yang secara teknis mengenai Betul. kendala-kendala, karena Pak Mas Irfan sebagai pengelola di sini. Ya. Saya sadar bahwa background saya itu bukan peternakan. Ya. Ya. Saya lulus dari backgroundnya teknik dan ekonomi, marketing. Ya. Tapi saya lihat di sini ada hal yang saya suka mempelajari peternakan. Hal yang baru ya. Iya, hal baru. Kemudian kendala yang kita temui, apalagi bagi orang awam seperti saya yang tidak tahu background peternakan, pasti adalah cara memelihara. Dulu saya memulai dengan membuat kandang, langsung menyiapkan ternaknya, dan lupa akan hal yang paling penting. Apa itu? Pakan. Ya. Oh, makanannya. Iya, ya. setelah ternak 3 bulan, waktu itu saya sempat ikut kursus peternakan di Jogja. Saya tanya ke mentor saya, bagaimana cara atau membuat beternak itu berhasil? Caranya apa saja? Kata mentor saya, yang pertama adalah siapkan pakan. Yang kedua, siapkan pakan. Yang ketiga, siapkan pakan. Baru keempat, buat kandang. Yang kelima, baru isi dengan ternaknya. Waduh, saya kebalik-balik ini. Saya nyiapin kandang dulu, kemudian isi dengan ternaknya, baru bingung. Ini dikasih makan apa ini? Ya, nah, kendalanya di situ. Itu yang pertama. Karena yang kedua, ini adalah makhluk hidup. Ya, jadi kalau salah perawatan, fatal. Akibatnya Jadi bukan kematian. cuma manusia aja usaha perut ya. Binatang juga betul. perut juga diutama paling penting ya. Betul, ya. Jadi ini itu yang penting adalah pakan. Ya. Pakan itu harus siap kalau bisa 2 kali lipat dari jumlah hewannya. Minimal itu istilahnya. Iya. Stoknya tuh harus segitu. Stoknya harus tersedia ya. Jangan dibayangkan bahwa pakan itu hanya pakan basah seperti rumput. Ya, bahkan ada pakan kering, contohnya ini yang ada di dalam drum ini. Ya, ini pakan kering. Ya, jadi kita siapkan 2 jenis pakan. Ya, karena nanti suatu saat ketika di ladang kita rumputnya kurang baik ya, atau pada saat musim kemarau produktivitasnya rendah, kita harus siap dengan pakan cadangan. Ya. Itu jadi masalahnya satu tadi di pakan, yang kedua ini masalahnya adalah hewan atau makhluk hidup. Jadi kemungkinan terburuk itu yang fatal adalah kematian. Ya. Di awal-awal tingkat kematian cukup tinggi kita. Ya. Lahir 10 mati 8, ya sampai 80%. Kemudian bisa kita turunkan. Tahun lalu 50%. Ya. Sekarang tahun berjalan kita masih di angka 20% kematian. Jadi kalau misalnya lahir 50, yang meninggal itu 10. Iya, 10 mati. Ya. Apa sih kendalanya? Biasanya masalah kesehatan dan pakan. Kalau domba atau kambing itu pagi-pagi jangan dikasih pakan basah. Karena kalau pakan basah contohnya rumputnya masih basah. Ya, kemudian langsung disajikan. Itu nanti akan ada reaksi gastroid atau menghasilkan Kembung. iya, gas di lambung. Dan yang paling jelek, kambing atau domba tidak bisa kentut. Ya, jadi kalau sudah kembung, dia nanti diam lama-lama geletak, mati. Nah, kondisi-kondisi atau gejala-gejala itu kita udah harus tahu nih sebagai peternak. Wah, ini kok diem aja nggak nafsu makan. Ya sudah, kita cek perutnya. Ketika dipukul, puk, itu ada seperti suara kembung. Ya, yang paling secara emergensi adalah kita tusuk pakai alat untuk mengeluarkan anginnya. Oh, begitu. Iya. Nah, itu yang kita lakukan di sini. Dulu kita udah pernah lakukan dengan cara apa? Diminumkan dengan minyak goreng, kemudian dikasih antangin. Ya kayak obat mah, itu kelihatannya kurang efektif. Yang efektif sekarang pokoknya ditusuk aja perutnya, terutama di bagian lambung. Di bagian mana sih? Perut kiri. Ditusuk dengan jarum gitu. Jarum, ada alatnya. Ya, tusuk perut bagian kiri. Ya, kalau bagian kanan itu kalau kambing biasanya kandungan. Ya, kandungan kalau di sebelah kanan. Sebelah kiri itu pakan. Ya, jadi ditusuk. Ya, jadi memang kendala kita ini masih belajar walaupun udah 4 tahun ya. Kita masih belajar terutama bagaimana mempertahankan
jumlah yang hidup ketika sudah dilahirkan. Jadi sekarang tingkat kematian itu Masih 20%. Masih 20. Masih 20%. Kita coba turunkan terus sampai 10, bahkan kalau bisa 5%. Ya, syukur-syukur tidak terjadi kematian. Karena kematian itu banyak sebab, tadi masalah kembung atau penyakit, kandang kotor. Nah, makanya nanti kita ajak teman-teman lihat ke kandang ya. Iya. Bahwa kandang itu harus selalu kita siapkan bersih. Ya. Kalau ada kotoran, dibersihkan. Kemudian yang berikutnya apa? Kita kasih desinfektan supaya kambing atau domba kita tidak gampang terserang Itu penyakit. setiap berapa seminggu sekali atau untuk disinfektan? Desinfektan kita seminggu sekali. Oh gitu. Seminggu sekali. Ya. Oke. Ya. Saya berikan dulu dengan Oke. Mas Muhammad Subansyah. Saya manggilnya Mas atau Mas Subansyah atau siapa nih? Mas. Mas ya. Mas Subansyah. Ya, Ya kan tadi kan Mas Subansyah adalah sebagai salah satu investor Iya. di kandang Lumumtas ini. Kalau boleh tahu total investor ini ada berapa orang sih Mas? Total itu gini, jadi ini teman-teman itu bergerak berdasarkan ketika investasi itu bergerak bukan berdasarkan saya nih naruh uang untuk dapat untung dalam waktu sekian lama. Tapi saya ingin menyampaikan dulu bagaimana semangat teman-teman ketika menginvestasikan sebagian hartanya. Yang pertama, memang itu berangkat kita ingin ada suatu usaha bersama. Yang kedua adalah kita ingin ada sisi dakwah sosial. Oh, Nah, baik. itu. Jadi sampai hari ini tuh teman-teman ya minimal itu ini berjalan terus gitu. Kita terus terang, kita sebagai investor itu tidak berpikir saya dapat berapa gitu, saya dapat berapa gitu, enggak. Itu semua teman-teman gitu. Karena konsepnya itu kita di sini adalah pertama tadi memang ingin ada usaha bersama nih di kalangan teman-teman Legion Muslim. Yang kedua, bagaimana kita punya sumbangsih dakwah sosial, terutama memperkuat Irfan dan teman-temannya di sini yang sudah membuat jaringan dakwah di sini lewat sisi sosial. Baik. Entah nanti kurban, entah nanti saat, karena ternyata nanti banyak rembetan kegiatannya. Kita tuh ada tebar Quran, bukan cuma kurban tapi tebar Quran, tebar pakaian-pakaian yang layak pakai. Jadi banyak. Jadi saat ini ada teman-teman yang kita kumpulkan itu di Legion Muslim itu totalnya ada 33 orang dengan jumlah investasi yang berbeda-beda. Gitu. Jadi kita nggak pernah patok sesuai mesti sekian gitu. Jadi ketika pengelola mengeluarkan konsep dengan proposalnya itu sekian, butuh biaya sekian, ya udah, oke, kita rundingkan 33 ini sanggup berapa, nutup selesai. Gitu. Oh baiklah. Berarti total investornya 33 orang ya. 33. Berarti sama, berarti kode alam tuh mungkin menurut saya Mas, sama dengan jumlah tasbih kita kalau kita bertasbih kepada Allah setiap habis sholat kan 33 kan. Iya. Saja itu Mas. Saya tambahin dikit nih. Iya baik. Silakan Mas Irfan. Jadi seperti yang disampaikan Ahi Subansyah itu betul ya. Concern kita di masalah sosial ya. Kemudian juga jangan lupa nih, peternakan ini juga ada zakatnya loh. Iya. Karena udah lebih dari 100 Iya, ya. betul. Kalau yang kita tahu, kalau 40 ekor harus wajib zakat 1. Iya. Ya. Sudah masuk waktunya dan jumlahnya. Iya. Ya. Berarti maaf saya potong. Iya. Sekarang kita ada 158 berarti sudah wajib Sudah harus bayar zakat. 2 2 ekor. Oh. Ya. Jadi kalau 41 nanti 100 2. 203. Oh, baik. Gitu. Ya, jadi satu itu. Yang kedua, hasil dari penjualan kurban Iya. juga kita zakatkan. Iya. Ya, zakatnya nggak jauh-jauh, termasuk di sekitar lingkungan ini. Dan yang paling penting adalah kita juga membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar sini. Ya. Kebutuhan-kebutuhan dari kandang ini ternyata banyak. Apa saja? Contohnya di sini banyak pertanian sayur, ya. Mereka pada saat mau mengolah awal tanah butuh sekali kompos. Mereka bisa datang ke sini. Ya, di sini ada serintil kambing atau kotoran kambing atau kohe, kotoran hewan. Yang kedua ada pipis kambing. Pipis kambing itu juga cukup bagus ya. Urin itu kan
bahan dasar urea kalau nggak salah ya. Iya. Ya itu untuk kesuburan tanaman. Ya banyak petani-petani yang datang ke sini untuk membeli, ya, membeli atau memanfaatkan hasil yang ada dari kandang ini. Ya itu yang bisa saya tambahkan. Oke. Jadi mungkin Mas Subhan saya juga tambahkan berarti mungkin di sini teman-teman yang sebanyak 33 investor itu adalah bukan untuk mencari keuntungan semata ya. Prioritasnya cuman sekaligus silaturahmi mungkin ya. Bang saya karena kan 33 orang itu mungkin sama-sama kita satu sekolah mungkin ya. Dengan 33 orang itu supaya bisa menjalin silaturahmi, saling kumpul, saling bareng gitu kan, memberi sharing masukan dan segala macamnya gitu ya, luar biasa ya Bang. Ada lagi mungkin sampaikan Mas Subhan terkait masalah investor ini? Ya, jadi terkait investasi teman-teman ini, memang saat ini kita itu betul-betul menyerahkan kepada pengelola. Bagaimana pengelolaannya betul-betul kita serahkan ke pengelola. Percaya berarti Mas? Kita percaya, sangat percaya semua teman-teman dan saya sangat percaya sekali ke Irfan. Ini teman dari SMP, SMA, teman pencak silat. Jadi kita udah percaya lah gitu. Dan satu hal lagi memang apa ya? Kita tuh kalau sejak ada peternakan kambing di sini, itu semacam kayak kita punya base camp, teman-teman. Jadi ternyata bukan cuma kita aja mampir nih. Sebelum-sebelumnya udah beberapa teman-teman kita mampir ke sini dan bawa keluarganya. Jadi semacam kayak wisata ya. Wisata ngelihat kambing domba gitu. Jadi itu ya. Jadi kita ada semacam nanti kalau ke Karanganyar kita pengen mampirlah tempatnya Irfan, mau ngelihat kandang kambing, kita punya kambing di sana, kita punya domba di sana, pengen ngelihat gitu. Nah, itu jadi ada tempat yang bisa kita tuju gitu. Itu sisi lainnya yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Nah, ini satu lagi Mas Irfan, saya tertarik tadi mengenai masalah kotoran kambing atau dombanya ya. Itu memang luar biasa sekali ya, mulai dari daging, bulu, bahkan sampai kotoran pun juga bisa menguntungkan, bisa bermanfaat buat kita ini kan. Nah, kalau saya boleh tahu tuh gimana Mas Irfan cara mengumpulkan kotorannya sama ketika kan urin itu bagaimana cara mendapatkan tuh mungkin pakai tatakan kerantang atau di bawah tuh gimana? Nanti lebih jelasnya kita ajak Om Jabal sama Ahi Subansa kita keliling ya. Oh baik. Ya, bagaimana kita cara memisahkan, mengumpulkan, pengepakan sampai kita siapkan buat pelanggan atau orang-orang di sekitar kita. One day later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast Kalem. Jumpa lagi dengan saya, host Jabal Al-Tarik. Kali ini seperti yang dijanjikan kemarin, kita akan berkeliling di kandang The Mumtaz. Ya, yang pastinya saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh Mas Irfan selaku pengelola kandang The Mumtaz. Ya, baik Irfan. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Oke, silakan Mas Irfan. Ya. Sebelum masuk ke kandang, ya saya jelasin dulu. Nah, ini di sekitar kita nih ada rumput pakcong nih yang baru ditanam. Ya. Oh, pakcong berarti laki-laki ya Pak ya? Kalau perempuan bucong, bukan? Oh enggak. Nah, ini rumput pakcong ini kalau nggak salah dulu asalnya dari Thailand. Ya. Oh. Nanti hasilnya dia akan tingginya seperti tebu segini nih. Wow. Ya. Tinggi. Ya, jadi produktif lah, efisien lah kalau kita. Itu untuk makanan kambing dan domba, bagus tuh. Bagus. Ya. Oke, yuk sekarang kita lihat ke kandang. Kandangnya ada dua nih, ada kandang kambing dan ada kandang domba. Yang pertama dulu kita bangun adalah kandang kambing, ya, yang bentuknya rumah kayu. Yuk kita tahu berapa meter luasnya nih kandang kambing? Luas kandang kita 631 meter persegi. 631 meter persegi. Ya. Ayo guys. Sekali ya. Oke guys, so wow. Hai guys. Nah, ini kambing atau domba Mas Irfan? Nah, ini kambing semua yang di atas. Kambing, ya. oke. Kambingnya itu dari bermacam-macam ras, ya.
ada yang peranakan Etawa, ada Sapera, Sanen, Jawa Randu, bahkan ada yang crossbull. Oh, Ini kambing pedaging nih, crossbull. ada berapa total nih Mas Irfan? Total di sini populasinya ada 34 ekor 34 ekor. ya, Oh, dari berbagai baik. macam ras. Baik. Kalau kambing ini dikurbankan juga? Ada yang dikurbankan? Ya, dikorbanin juga. Ini 4 ekor yang sudah siap dikurbankan karena Oh, siap. sudah lebih dari 1 tahun. Oke. Istilahnya tuh sudah poel. Sudah kupak ya kalau Ya, badannya betul. ya. Giginya sepasang sudah tanggal. Oh, baik. Nah, ini pada leleh-leleh nih istirahat nih. Istirahat karena kekenyangan ini. Ini umur berapa nih Mas Irfan nih? Kalau boleh Ini tahu? umur 8 bulan sampai 1 tahun. Oh, gitu. 8 bulan sampai 1 tahun. Oh, baik. Ya. Nah, ini gede banget nih guys, coba lihat deh guys. Iya, Ini banget, luar banget. biasa ini. Ini yang apa nih Mas Irfan nih? Ini Kambing jantan apa nih? 1 ekor, sisanya Oh. betina karena ini adalah kandang kawin ya. Oh. Ini lagi dikawinin nih. Jantan yang gede ya, paling gede Ya, ya. betul. Ini yang tadi jenisnya Ini kebul. sanen. 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 Oh. Jantan dengan 1 2 3 4 betina. Betul. Oh, Nah, pas. Ini yang kita disebut real poligami itu yang begini. Oh iya. Ya. Kalau ini Mas Irfan? Ini yang sudah dikawinkan. Oh, ya. gitu. Ini usianya 1 tahun ke atas. Sudah 1 tahun ke atas. Oh, baik. Ya. Ini yang sudah dikawinkan. Nah, sebelah kiri ini yang lagi hamil, menunggu kelahiran. Oh. Nah, ini 2 yang sudah lahir nih. Lihat ada anaknya satu-satu Oh ekor nih. iya tuh. Baru lahiran ya Mas Irfan ya? Ya, ini baru seminggu ini. Baru seminggu. Oh. Iya. Udah harus kasih nama tuh Mas Irfan biasanya. Ya, ini kebetulan belum dikasih nama Belum ini. kasih nama. Nanti dia kalau kekaannya pakai kambing atau pakai domba? Canda guys, canda. Lagi guys. Oke, sekarang kita lihat ke bawah ya. Oke, siap. Kita sekarang menuju kandang domba. Nah, Tapi sebelum ke kandang domba, saya jelasin dulu nih. Oke. Hal yang perlu Nah. disampaikan nih. baik. Nah, ini menarik nih guys. Guys. Nah, ini namanya saya tahu nih. Kotoran. Kotoran. Ya. Ya. Jadi sengaja kita buat kandang panggung karena supaya lebih sehat, ya. Supaya kambingnya tidak tidak nyampur dengan kotoran. Kemudian kotorannya kita pisahkan nih. Ada kotoran dalam bentuk serintil dan pipis, ya. Oh. Jadi di bawah ini, di bawah serintil ini ada saringan. Ya. Jadi begitu jatuh kotorannya, yang serintilnya di atas, yang Urinnya cairnya ya, urinnya di cairnya. bawah. Dan Ngalir. kumpul sampai ujung. Nah, itu ada bak pengumpulan tuh. Oh, baik. Wow, Nih, di bawah ini ada urin ya. Nanti yang satu saat bisa kita Oke. ambil urinnya. Nah, ini urin ini sangat bagus untuk tanaman-tanaman sayur di sekitar sini nih. Urinnya bisa dijual juga, Mas? Bisa dijual. Oh, tuh guys. Kotoran aja bermanfaat, guys. Apalagi dagingnya. Dari sana kita kumpulin ke sini nih, kotorannya nih. Wow, banyak banget nih. Nah, ini serintil basah, kita jemur sampai menjadi kering. Nanti kalau sudah kering kita kemas. Untuk dikemasnya sekarungan. Ada karung, ada plastik 2,5 kilo. Kalau dijual berapa tuh, Mas? Dijualnya harganya 1 kilonya Rp1.000. 1 kilo 1.000. Rp1.000. Wow. Kalau 100 kilo 100.000. Iya. Tapi biasanya tidak hanya sekedar dijual, ini juga kita manfaatkan untuk kebun rumput kita sendiri. Oh, tuh guys. Ya, Buat supaya- pakan kita ya. Iya, supaya lebih subur Siap. rumputnya. Luar biasa emang kambing ini. Dari kotoran sampai dagingnya bermanfaat semua ya, Mas Irfan. Nah, ini apa nih, Mas Irfan? Nah, ini yang kita sebut Ini, guys. kandang umbaran. Oh, Kandang umbaran itu kita gunakan untuk domba yang melahirkan. Oh, ini domba nih ya? Ya, ini domba. Oh, Ya, iya. ini kita masuk ke arena domba. Oke. Ini lahir di bawah supaya menghindari kejepit karena kita punya pengalaman kalau dia lahirnya di kandang itu kan kakinya anak domba kecil, ya masuk ke sela-sela kejepit nanti nggak bisa nyusu mati, ya. Oh. Makanya kita biarkan di kandang umbaran dulu sampai kakinya cukup besar. Setelah itu nanti kita pindahkan ke kandang
yang di atas. Kandang yang di Supaya atas tidak panggung terjepit, ya. ya. Berapa lama ya kira Mas ininya di sini? Sekitar 2 minggu lah. Kalau 2 minggu nanti mereka bisa naik ke kandang atas. Oh, udah mulai kokoh kali kakinya ya. Nah di sana yang jauh itu, Iya, iya, itu yang lagi tiduran itu, leyeh-leyeh dia. itu domba yang kita siapkan untuk kurban. Oh, baik, Iya. baik. Ada berapa jumlahnya Mas Irfan? Yang siap kurban itu ada 30 ekor, Oke, ya. baik. Dan Yang sudah dipesan? Nah, ya, dan sampai hari ini alhamdulillah sudah 9 ekor yang dipesan. Ah, tuh guys, berarti masih ada 21 ekor 21 lagi ekor yang mau dipesan, yang siap dipesan, mohon Iya. maaf. Jadi teman-teman kalau mau pesan silakan, masih ada 21 ekor lagi. Ayo, mumpung terbatas. Ya. Ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, ini Nah, ini ini ada apa? susu kambing, ada minyak goreng. Oh. Susu kambing ini kita perah dari kambing di atas. Ah. Ini ada juga nih kambing yang baby blues, tidak mau menyusui, sehingga air susu untuk anaknya kita ambil dari kambing yang lain. Ah, nanti ini- dikasih ke mereka. Kasih ke mereka. Oh. Pakai ini loh. Oh, ternyata baby blues menyerang kambing juga ya. Iya. Domba juga ya. Oh, tuh. Pakai empeng juga, guys. Iya. Tuh. Didot juga. Didot juga. Nah, kalau ini minyak goreng. Buat apa nih minyak goreng? Ini kalau ada kambing atau domba yang kembung, kita cekokin segelas, ya. Kemudian kambingnya didirikan supaya bertahap. Jadi nanti soalnya kelemahan kambing dan domba itu nggak bisa kentut. Ya, jadi harus dibantu baik ditusuk ataupun dikasih minyak goreng. Tapi posisinya nanti kambingnya didirikan supaya ketika minyak gorengnya masuk ke perut, udara yang ada di lambung itu naik ke atas dan bertahap. Oh, berarti melalui mulut ya? Melalui mulut. Oh, oke. Ya. Sama ini Mas Irfan, mohon maaf. Ya. Itu susu itu higienis nggak Mas Irfan? Higienis. Boleh diminum juga sama Oh, manusia? boleh. Oh, Mau? gitu. Mau Oh, coba? boleh kalau Oke, memang coba. saya diperkenankan. Oke. Oh, ini dijual juga atau bagaimana? Selama ini belum dijual. Mau dijual? Karena Oh. belum banyak ya. Oh. Dan kebutuhannya hanya untuk ya. Saya coba dulu ya guys ya. Ya, Coba coba. dulu ya. Gue Bismillah. haus. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Wow, manis guys. Beneran manis. Ini belum dikomersilkan Mas? Belum. Nanti Oh. kalau jumlahnya sudah banyak Iya. dan kebutuhannya tidak untuk untuk Baby blues. baby blues ya sudah bisa kita komersilkan. Oh, baik. Nah ini nih satu hal lagi nih guys. Dengar suara apa ini? Murotal. Ya. Murotal. Kenapa di kandang perlu murotal? Hmm. Supaya kambing dan domba kita juga tenang. Ah, I see. Masya Allah. Berarti bukan cuma manusia aja ya. Ya. Seluruh makhluk hidup kalau dengar murotal, insya Allah tenang. Tenang, Amin. damai. Amin ya Allah. Yuk. Ya, guys. Ya, anteng ya. Dengerin murotal anteng ya. Iya nih guys, itu contohnya nih guys. Pada dengerin ya. Nah ini mohon maaf, Mas Fran ini dia nih apa nih? Bagian dari ini ya sudah. Ini lini breeding. Oh, lini breeding Ya, namanya. jadi kalau habis dari bawah Hmm. sudah siap naik ke atas, mereka tinggal di atas sampai disapih. Disapih itu waktunya 2,5 sampai 3 bulan. Oh. Kalau sudah disapih, selesai, induknya kembali dikawinkan, anak-anaknya masuk ke lini fattening atau Oh, digemukkan oke. supaya cepat besar. Mohon maaf ini teman-teman saya belum tahu breeding itu apa, pattern itu apa Mas Irfan? Kalau breeding itu nganakin. Oh, Jadi, perbanyak turunan, Ya, perbanyak nih. banyak keturunan. Oke. Kalau fattening itu penggemukan. Penggemukan. Oh tuh guys, ada breeding dan fattening guys. Nah, proses breeding tidak dari sini mulainya, tapi dari kandang yang di sana. Bagaimana mereka melalui proses perkawinan dulu. Oh baik guys. Sekarang kita coba lihat ke kandang kawin. Ah, nih guys, seru nih guys, kandang kawin guys. Pasti pada penasaran guys, guys. Wah, sudah istirahat ya, Sirban ya. Masih bobo. Yuk kita ganggu. Halo. Ini nih Bruno. Hei. Bruno. Oh, ini namanya Bruno. Ya. Pejantannya Bruno. Karena namanya Bruno. Ada berapa jantan Mas Irfan? Ini kita saat ini ada 3 pejantan. Nah, Oke. yang besar nih. Ini Bruno, Ah. jantan. Sisanya betina. Wow, ada berapa betinanya coba Mas Irfan? Ah, ini lebih dari 10 ya. Wow, lebih dari 10 guys betinanya guys. Hebat kan? Kalah ente guys. Nah, Nah ini ini Pedro. Oh ini namanya Pedro. Pedro. Ini Pedro usianya baru 1 tahun nih. Tapi lagi kita ajarkan kawin.
Oh. Lagi diajarin kawin nih. Ya. Oh ini kemarin yang kata Mas Irfan ikut kontes itu ya? Betul, ikut kontes. Nah ini berani ikut kontes nih, kontes. Waktu itu belum usia 1 tahun, beratnya sudah 48 kg. Oh. Sekarang sudah 52 kg. Kalau boleh tahu ikut kontes apa di Mas Irfan? Kontes ekstrim main gemuk-gemukan untuk domba di bawah umur 1 tahun. Oh, tuh guys, mantap. Nah, kalau ini Mas Irfan? Nah, ini juga ada jantannya satu nih. Nah, ini besar nih, namanya Diego. Oh, Diego. Diego sengaja nih diikat nih, Kenapa tuh Mas? karena ngamukan. Lihat nih, kandangnya rusak, dihajar sama Diego. Waduh, parah Diego nih. Jadi Ini dengan betina 3 dia? Ya, ini dengan betinanya 3. Nah, ini hasil dari Anak-anaknya. anaknya Bruno sama Diego nih. Wow. Ya. Ini usia berapa nih Mas Irfan? Ini usia 4 sampai 6 bulan. 4 sampai 6 bulan. Ya, lihat tuh, udah genuk-genuk, Iya. bulet-bulet. Bulat-bulat. Semok-semok. Kalau bahasanya semok-semok. Ya. Wow, luar Nah, biasa. ini jadinya ya. ini kandang untuk khusus kawin. Nah, kalau ini remaja ya, nanti remaja ini akan kita masukin ke fattening sana nih. Oh, gitu. Dari kandang kawin masuk ke sana. Sepertinya. Nah, ini Om Jabal. Ya. Satu hal yang perlu saya sampaikan ke Ya. teman-teman Ya. bahwa kita ada program tebar kurban. Ya, jadi nanti hewan-hewan kurban ini kita akan distribusikan ke daerah daerah pendangkalan akidah di daerah Jumapolo, kemudian daerah mualaf itu di daerah Jenawi, dan yang berikutnya adalah ke pondok-pondok pesantren penghafal Quran. Ya, semoga di 2 tempat yang di awal tadi saya sebutkan itu daging kurbannya bisa bermanfaat buat mereka, dan yang Amin. paling penting untuk Amin. penghafal Quran, Amin. ketika makanannya menjadi darah buat mereka, mengalir di darah mereka, darah penghafal Quran, itu yang menjadi sedekah jariah kita dan bermanfaat buat mereka. Amin. Ya, Amin. jadi ya saya Allah. sangat berharap teman-teman bisa mengikuti program tebar kurban tahun 1444 Hijriah ini. Amin. Ya, Amin. saya rasa itu, coba. Baik, Mas Irfan. Terima kasih banyak Mas Irfan. Siap. Waktunya. Terima kasih Ya, banyak. semoga kita bertemu di lain kesempatan. Amin. Terima kasih banyak. Oke, pemirsa podcast, demikianlah hari ini kunjungan kita di kandang Mumtaz. Semoga kita bertemu lagi di podcast kalem berikutnya. Saya host Jabal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.